ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, kita akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah sekolah minggu hari ini. Kau bimbing dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Sampai ku besar nanti, ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Yesus, pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil.
serahkan hidupku untuk sahabatku. Kan tekadku ini sabar, ku bersanari, ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Untuk sahabatku, Yesus. Ya Tuhan, sebentar kita akan firman. Engkau berkati guru yang akan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, minggu ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Tante senang adik-adik tetap setia setiap minggu mengikuti ibadah online ya. Jangan sampai bolos adik-adik ya. Ikuti terus ibadah online supaya iman adik-adik bertumbuh. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa ya, firman Tuhan tetap dibaca, tetap berdoa setiap hari, tetap memuji Tuhan setiap hari. Jadi adik-adik meskipun di rumah saja, ya iman adik-adik tetap semakin bertumbuh. Nah adik-adik pada masa pandemi ini, adik-adik bersama papa mama, bersama keluarga banyak tinggal di rumah ya. Kalau sesama saudara, sama adik, sama kakak, koko, cece, bisa saling mengasihi, bisa saling mendoakan. Apalagi saling memperhatikan ya, sama papa mama juga. Papa mama saling mengasihi, saling mendoakan, saling memberi semangat. Pasti rumah kalian akan terasa indah, terasa senang walaupun di rumah saja. Tapi bagaimana adik-adik kalau setiap hari bertengkar terus? Koko dan Cece bertengkar, adik dan kakak bertengkar, papa mama juga cekcok mulu terus adik-adik. Pasti rumah seperti tidak akan nyaman. Adik-adik pasti nggak kerasan di rumah. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar dari kisah antara Musa, Harun, dan Miriam. Mereka 3 orang bersaudara, kakak dan adik. Ya, nah sekarang kita baca kisahnya dulu ya. Adik-adik siapkan firman Tuhan, firman-Nya, Alkitabnya. Kita baca di Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka.
Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Nah, adik-adik, setelah kita membaca cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik, ya, adik-adik tahu mengapa Miriam dan Harun iri kepada Musa. Nah, ceritanya adik-adik, Musa ini dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin umat Israel, ya, untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Nah, Musa ini dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Dia itu menerima semua firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan memakai Musa sebagai nabinya. Dia menjadi perantara antara Tuhan dan umat Israel. Tuhan sangat mengasihi dan sangat mengetahui karakter Musa yang sangat baik. Adik-adik, coba adik-adik, karakter Musa yang dibaca tadi, ada karakter Musa nomor 1 dikatakan sangat lembut hatinya, adik-adik. Ya, lembut hati itu gimana? Lembut hati itu hatinya itu mudah untuk diajar oleh firman Tuhan. Hatinya itu mudah untuk taat kepada firman Tuhan, mudah dinasehati, tidak mudah tersinggung, rendah hati. Itu adik-adik, hati yang lemah lembut. Makanya Tuhan memilih dia, memilih Musa, tidak memilih orang lain. Ya, bahkan juga Tuhan mengatakan di ayat lain, Musa adalah seorang yang setia, ya. Makanya Tuhan tidak salah memilih orang. Tetapi adik-adik, ada yang iri ternyata. Siapa yang iri? Nah, 2 saudaranya, ya. Kakaknya Musa adalah Miriam, dan juga ada saudara satunya namanya Harun. Wah, mereka mengatai Musa, adik-adik. Dia bilang apa pada Musa? Masa cuma Musa saja yang bisa menerima pesan-pesan firman Tuhan? Masa kami ini nggak bisa dipakai Tuhan untuk menerima pesan firman Tuhan? Wah, adik-adik, ternyata ucapan mereka, Miriam dan Harun, itu didengar oleh Tuhan. Nah, Tuhan sekarang memanggil ketiga orang ini, Musa, Harun, dan Miriam. Dipanggil, "Ayo kalian bertiga, kita bertemu di kemah pertemuan," ya. Tempat di mana biasanya Musa bertemu Tuhan untuk menerima firman yang Tuhan sampaikan untuk diberitakan kepada umat Israel. Nah, setelah mereka bertemu bertiga, ya, Tuhan menyampaikan firman Tuhan begini. Semua nabi yang dipilih oleh Tuhan, kalau menerima pesan, biasanya mereka mendapat pesannya lewat penglihatan, lewat mimpi. Tetapi tidak dengan Musa. Musa memang orang pilihan Tuhan yang luar biasa, ya. Dikatakan hatinya itu lemah, lembut. Hatinya lembut lebih dari semua orang yang ada di dunia ini, adik-adik. Makanya Tuhan pilih dia. Ya, kalau orang lain yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan lewat penglihatan, lewat mimpi. Tetapi Musa beda, adik-adik. Tuhan menyampaikan firman Tuhannya, ya, langsung berhadapan-hadapan muka dan langsung terus terang, nggak pakai penglihatan, tidak pakai mimpi, tidak pakai teka-teki, semua langsung diucapkan terus terang. Karena apa? Karena memang Tuhan sangat mengasihi Musa. Ya, Tuhan sangat menghargai sifat-sifatnya Musa yang begitu baik, sehingga hatinya Tuhan itu apa? Hatinya Tuhan itu jatuh hati kepada Musa, sehingga dia memilih Musa, nggak milih orang lain. Nah, adik-adik, akhirnya setelah Tuhan berkata demikian, itu dilihat oleh
Harun. Ya. Waktu dia noleh, loh. Setelah Tuhan berkata demikian, kenapa? Miriam tiba-tiba kulit tangannya terlihat putih-putih, bersisik. Wah, Harun menjadi ketakutan melihat Miriam kena penyakit adik-adik. Kira-kira penyakit apa tadi? Ya, yang sudah baca firman pasti tahu. Miriam terkena penyakit kusta. Wah, Harun begitu ketakutan adik-adik melihat Miriam kena sakit kusta. Aduh, jangan-jangan nanti aku juga kena. Mungkin begitu ya pikirannya. Akhirnya Harun minta tolong sama Musa. Tolong Musa, ya. Tolong. Miriam itu kena kusta. Tolong doakan ya supaya Miriam mengalami kesembuhan. Nah, adik-adik, Musa sebagai seorang saudara, adik dari Miriam, dia tidak menaruh dendam, tidak menaruh kebencian, walaupun dia sudah dikata-kata yang tidak enak ya tadi, tapi Musa tidak menaruh dendam, dia tetap mengasihi kakaknya ya. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan kakak saya Miriam supaya penyakit kustanya bisa lenyap. Nah adik-adik, Tuhan mendengarkan doa Musa ya, orang yang dikasih oleh Tuhan. Doa Musa didengar oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkan Miriam, tetapi butuh waktu adik-adik, nggak langsung bing salah bing sembuh, enggak. Tetapi waktunya dibutuhkan 7 hari untuk proses penyembuhan itu adik-adik ya. Karena kena penyakit kusta ini adalah penyakit menular. Jadi Miriam dikucilkan, dikarantina ya, jauh dari orang-orang yang banyak umat Israel. Dia dikucilkan di satu tempat sampai dia sembuh supaya penyakitnya tidak menulari orang lain. Nah adik-adik, kita belajar ya dari sifatnya Musa hari ini. Walaupun dia pernah disakiti hatinya oleh saudaranya sendiri, tak lain juga kakaknya ya, dan saudaranya juga Harun, tapi Musa tidak menaruh dendam dalam hatinya adik-adik. Dia tetap mengasihi kakaknya, mengasihi saudaranya ya. Waktu sakit didoakan sampai Tuhan mendengar doanya dan disembuhkan. Nah itulah sifat-sifat Musa yang patut kita teladani ya. Hati yang lemah lembut, setia ya, terus apa lagi? Tidak menyimpan dendam ya, tidak membenci, bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Nah adik-adik, hari ini Tante juga punya video ya tentang mengampuni kesalahan orang lain, terlebih saudara sendiri, kakak sendiri, adik sendiri ya. Nah, adik-adik boleh tonton video ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah
Adik-adik sudah melihat videonya ya, bagaimana mereka adik kakak saling mengampuni kesalahan. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, semua pernah bersalah, asal bisa memaafkan, mau minta maaf, dan ada perdamaian nanti dalam rumah yang demikian, yang mau memaafkan, yang mau saling mengasihi, ya, yang tidak mendendam, yang mau mengampuni, maka dalam rumah yang demikian, dalam keluarga yang demikian, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Dan kalau ada keharmonisan dalam rumah, dalam keluarga, maka berkat-berkat dari Tuhan dicurahkan dalam keluarga adik-adik. Puji Tuhan adik-adik ya. Kita lanjut, kita akan baca ayat yang terakhir, ayat emas. Kita buka pada Injil Lukas 6 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, ini adik-adik, kita justru meminta berkat kepada orang yang mengutuk dan berdoa bagi orang yang pernah mencaci kamu. Jangan kita benci orang-orang yang demikian, kita doakan supaya mereka juga berubah, mereka juga bertobat, mengalami lawatan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Ya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami terima siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami untuk menjadi orang yang bisa lembut hatinya seperti Musa. Menjadi orang yang setia, menjadi orang yang mau memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, bahkan mendoakan orang-orang yang demikian. Terima kasih Tuhan, berikanlah kasih-Mu dalam hati kami, supaya kami mampu melakukan semua firman yang telah Tuhan berikan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Pada masa-masa ini Tuhan, mereka tidak dapat beribadah. Tapi Tuhan senantiasa melawat mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan menjamah hati mereka, untuk mereka tetap mempunyai iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tahukah kamu, berdasarkan kitab Imamat pasal 13 sampai 14, kata kusta dalam pengertian orang Ibrani di zaman dahulu mencakup berbagai penyakit kulit atau penyakit pada bagian luar tubuh, seperti pada pakaian dan juga pada dinding rumah. Hanya para imam yang berhak menentukan apakah penyakit kusta ada atau tidak. Apakah penyakit kusta sudah sembuh atau belum sembuh. Para imam juga bertanggung jawab untuk menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut menular. Ini adalah peraturan praktis yang dilatar belakangi oleh adat istiadat primitif. Maksudnya belum mengenal teknologi modern. Yang dalam agama Israel semua diartikan secara agama, karena peraturan-peraturan itu berhubungan dengan apa yang najis atau menghalangi hubungan dengan Tuhan. Orang yang terkena kusta harus diasingkan dari perkemahan bangsa Israel. Setelah para imam menetapkan mereka telah sembuh, mereka diperbolehkan masuk kembali ke perkemahan Israel dengan melakukan upacara persembahan korban. Upacara ini diganti dengan upacara persembahan korban penghapus dosa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.